mengagetkan orang. Nah, ciri-ciri khususnya meremehkan ibadah sunat, nggak apa-apa kok. Ini cuma sunat. Nah, orang yang memandang enteng ibadah sunnah, meninggalkan langganan-langganan sunatnya, lama-kelamaan orang itu juga nanti akan seperti tanah longsor. Yang wajib pun juga perlahan-lahan akan ditinggal. Enggak apa-apa, enggak salat Jumat, ini darurat. Ya, kita musafir, udah enggak salat Jumat. Enggak apa-apa, dirafal aja, asar, duhur. Lama-kelamaan asar maghrib ditarik ke belakang ke maghrib. Itu sudah pelanggaran. Lama-kelamaan, enggak usah. Besok kita mulai salat lagi deh. Nah itu istidraj. Suka menunda-nunda waktu beribadah. Masih panjang kok waktu duhur. Makan aja dulu. Seminar aja dulu. Rapat dulu. 10 menit lagi kejar-kejaran. Hilang salat sunatnya. Bacanya pendek-pendek. Istidraj. Sering mencari pembenaran terhadap keinginan subjektifnya. Meskipun itu menyalahi muru'ah, harga diri, dan akal sehat. Ya. Di Indonesia hijab. Tapi begitu keluar negeri buka hijabnya, nggak panas di sini, nggak usah pakai jilbab, nggak ada yang lihat. Lama kelamaan pulang ke Indonesia keenakan dia nggak, ya istirahat. Sulit menahan rahasia orang, semua mau diforward, semua mau diceritakan, nggak bisa tidur kalau nggak ikut menyampaikan informasi baru yang dia terima. Padahal itu adalah fitnah, padahal itu adalah aibnya orang lain. Orang yang rajin memamerkan aib saudaranya, Allah pun juga akan memamerkan aibnya di pada masyar, bahkan juga di bumi. Nauzubillah min dzalik. Apa yang kita tanam, itu yang kita akan panen. Apa yang kita lakukan pada orang lain, itu yang orang lain dari orang lain lagi yang akan melakukan terhadap diri kita. Gampang membeberkan aib dan kelemahan orang lain. Gak ada keuntungannya sama sekali. Ya ikut nimbrung menjelek-jelekkan orang lain, mohon maaf ini. Ya. Saya ingin sekali jamaah kita di Pondok Indah ini jadi contoh lah, menjadi orang yang matang spiritualnya. Ini saya lihat banyak anak-anak muda kita ini, anak-anak milenial ini. Bolehlah umur biologisnya muda, tapi usia spiritualnya matang. Jadi contoh terhadap kaum milenial lain, ya kaum milenial Pondok Indah sudah lebih cepat mendahului usianya, nggak mau ikut nimbrung terhadap aib-aibnya orang lain, nggak ada untungnya dunia akhirat. Suka menceritakan prestasinya di keluarganya, ini juga istidraj. Nggak ada yang minta untuk cerita prestasinya, sembunyikanlah prestasinya karena itu bukan prestasi, itu dari Allah. Kalau ada orang dipuji bangga, itu cacat keikhlasannya. Jadi hati-hati. Mulai sekarang ini, jangan terlalu bangga pada saat dipuji. Kalau ada yang memuji kita, astagfirullah. Ya Allah ampuni aku. Salah alamat mereka memuji, mestinya dipuji hanya Engkau. Bukan prestasi yang aku alami ini dari Engkau ya Allah. Jadi barang siapa yang bangga pada pujian orang, maka itu sebetulnya musyrik kecil. Jadi seolah-olah dia yang melakukan perbuatannya sendiri, padahal semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menikmati pujian, karena itu akan membawa ember bocor ke akhirat nanti. Nagih malaikat, pahala saya mana? Hai, ketika kamu dipuji, lehernya naik, maka kamu sudah tidak bawa apa-apa lagi di akhirat. Banyak orang yang seperti itu, pailit di akhirat, karena menikmati pujian. Semakin banyak orang memuji kita, harusnya kita semakin bersedih. Memang ria yang kita lakukan. Semakin tidak ada orang yang tahu, semakin tidak ada orang berterima kasih kepada kita, syukurlah kepada Allah. Itu artinya untuk pahalanya nanti kita akan terima di akhir. Jangan pernah ada yang mengatakan itu orang nggak tahu terima kasih. Masa kita bantu nggak ada terima kasihnya sama sekali. Mas, tolong diumumkan lagi, tadi waktu diumumkan masih sedikit yang datang, biar orang semua tahu. Berkali-kali diumumkan supaya orang tahu, itu melakukan pameran ria. Ria tidak akan pernah dapat pahala apapun di akhirat kelak.
Makanya itu tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panen di akhirat. Semua kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak akan dapat apa-apa lagi di akhirat. Ya. Kenapa sih harus populer di dunia? Keabadian kita hidup nanti di akhirat. Suka mendemonstrasikan kepintaran kepada orang lain. Wah. Pertanyaannya orang cuma satu, dia jawab 10. Dia mendemonstrasikan kepintarannya. Lihat nih, aku ini pintar. Tanpa kamu tanyakan pun juga saya sudah jawab. Padahal terselip di hatinya ingin mendemonstrasikan kepintarannya. Itu contoh istidraj. Pengetahuan dan pengamalannya tidak konsisten. Di depan umum ngomongnya pintar, manis, tapi dianya sendiri geli pada dirinya sendiri. Pulang ke rumah, diajarin orang bersih, dia malah jorok. Kebalikannya apa yang dia sampaikan di publik dan yang menjadi kenyataan dirinya di rumah. Ya, di depan publik dia tampil sebagai malaikat, tapi depan keluarganya dia tampil iblis. Atau depan keluarganya dia tampil sebagai malaikat, tapi di luar sana dia jadi iblis. Istidraj. Kemudian sering menampilkan akhlak yang tidak terpuji. Ya, sering keluar aslinya, marah, ya, kasar, banting pintu mobil, banting pintu kamar, ya, luar statement yang sangat tidak pantas, ya. Padahal dia tokoh masyarakat, itu mengecoh orang lain, mengecoh dirinya sendiri, itu istidraj. Ya. Pikirannya masih labil, hari ini lain, besok lain lagi. Susah dipegang perkataannya. Itu istidraj. Jiwanya masih belum bersih. Masih suka campur-campur dosa. Memang malam Jumat, surah Al-Kahfi hari Jumat itu zikir, pakainya baju koko dan seterusnya. Tapi malam Minggu, iblis dia. Nah, jiwanya masih belum bersih. Terselip rasa cemburu melihat kesuksesan orang lain. Ada orang penyakitnya kayak gitu. Begitu sahabatnya, apalagi orang lain sukses, awas, tunggu tanggal mainnya. Kamu gak boleh lama-lama di kursi. Akulah sepantasnya duduk di kursi. Dia fitnah kamu. Dia provokasi orang lain. Provokator lah. Orang seperti ini istidraj. Gampang tersinggung. Gak pantas tersinggung. Bukan main kalau dia tersinggung itu. Kayak apa itu namanya? Ada orang super sensitif. Ya. Kucing saja menjatuhkan piring di belakang itu, dia tersinggung. Ini orang kucingnya pun juga nggak sama saya. Jadi apapun, semuanya ditanggapi negatif. Ya. Lah ini yang paling terakhir, hati-hati ini. Suka ketawa, terbahak-bahak, mabuk. Terutama bulan suci Ramadan. Saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman, orang yang suka nonton TV yang mabuk-mabukan itu, lawak-lawakan, apalagi di malam hari, itu merusak Ramadan. Berkali-kali Al-Quran mengatakan, ratapilah dosa masa lampaunya di malam hari Ramadan. I'tikaf dengan basahi sajadahnya. Air mata taubatlah yang nanti akan memadamkan api neraka. Rindukanlah Allah dengan mengeluarkan air mata kerinduan. Rindukanlah Rasulullah SAW sebagai orang yang paling kita pantas untuk berterima kasih karena ajaran Islam yang dibawanya. Tapi ini lain. Di mana ada channel lawak, banyolan, wah sampai tetangga itu ketawa, terganggunya itu ya. Jadi saya kira teman-teman, orang yang suka nonton lawak di tengah malam Ramadan itu mengikis habis ya berkahnya Ramadan untuknya. Tidak ada berkah bagi orang yang suka ketawa terbahak-bahak, apalagi di malam hari Ramadan. Saya mungkin bisa mengatakan, mohon maaf, itu dosa. Mestinya kita menumpahkan air mata taubat di malam suci Ramadan. Ya.
Kalau ada anaknya kerja di TV yang suka melawak, Bapak Ibu, mohon maaf. Sebaiknya cari rezeki yang halal. Buat orang mabuk di malam suci Ramadan, terpingkal-pingkal melupakan Tuhannya, itu dosa. Kita pun yang buka channel itu pun juga dosa. Jangan memamerkan kesombongan di hadapan Allah. Kata Rasulullah, seandainya kamu tahu apa yang saya tahu, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Heran, ratingnya lawak itu paling tinggi. Pelawak profesional itu lakunya di bulan Ramadan. Yang bikin ketawa itu siapa? Itu orang Islam loh itu. Yang bikin tertawa terpingkal-pingkal itu juga orang Islam. Nggak ada berkah ketawa terbahak-bahak dalam bulan Ramadan. Hilang lenyap berkah Ramadannya. Kalau ada pegawainya, anaknya kerja di petugas lawakan itu. Kalau di luar Ramadan, oke lah. Tapi bulan Ramadan, apalagi di malam hari, itu mengajak orang untuk berdosa itu. Nggak ada berkah Ramadannya orang yang suka ketawa terbahak-bahak Ramadan. Orang yang buka channel TV lawakan Ramadan itu juga sama. Nggak ada berkah di rumah itu. Malaikat pada lari semuanya. Yang masuk iblis. Jadi rumah iblis. Mestinya kan kita ngaji, tadarusan, tersungkur, menangis, meratapi dosa masa lampau kita. Corona sebentar lagi menjemput kita malam, Banyolan malam. Mohon maaf ya, saya mengingatkan seperti itu. Kalau sudah terlanjur istighfar 100 kali. Itu semua nabi berdoa, ya Allah, kalau boleh aku hidup kembali menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Di situ ada bulan Ramadan. Kenapa Ramadan? Di situ ada malamnya penuh berkah Lailatul Qadar. Nabi-nabi yang dijamin masuk surga itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad tanpa membawa ajaran barunya, ajaran lamanya. Ini kita sudah menjadi umatnya Rasulullah. Ini sudah bulan suci Ramadan. Ini sudah malam-malam. Masih banyolan terus sepanjang malam. Yang paling berdosa itu TV-nya. Menyuguhkan banyolan di tengah malam, membuat orang mabuk melupakan Tuhan. Dosa apa yang lebih berat dari itu? Sampaikan keluarganya yang bekerja di lawakan malam, jangan ngumpul dosa Ramadan. Tadarusanlah. Mohon maaf saya sampaikan seperti ini. Seandainya Rasulullah hidup dan menyaksikan TV-TV Indonesia seperti ini, pasti Rasulullah akan marah. Celakalah orang yang mabuk di malam hari Ramadan. Justru kita tunggu-tunggu malam Ramadan itu untuk menumpahkan air mata taubat. Air mata taubat inilah nanti yang akan memadamkan api neraka kita. Kalau kita tumpahkan air mata kemabukan, pasti tidak ada Tuhan di situ. Ya, rasakan nanti akibatnya.